Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menjalani kehidupan kita pada pagi hari ini dengan percaya bahwa Tuhanlah Kristus, Tuhanlah yang memimpin kita, dan biarlah Dia senantiasa seperti namanya, Immanuel, beserta kita. Kita pujikan PKJ 144, PKJ 144, Dia Kristus, bait pertama dan yang kedua. Dia Kristus Immanuel, Raja damai. Dia Kristus, Dia Mesias, Putra Allah, Firman yang hidup, terang dunia, benteng yang teguh, batu keselamatan. Dia Kristus Sang Penebus, Domba Allah. Dia jalan kebenaran dan hidup. Yesus, Yesus, Dia Kristus. Yesus, Yesus, Dia Tuhan. Dia Kristus Sang Gembala dan Pembela. Dia Kristus Imam Agung, tak bercela. Pintu insani, jalan ke surga. Hakim Rajani, Alfa dan Omega. Dia Kristus Raja kita akan goyang. Dia Kristus Allah kita selamanya. Yesus, Yesus, Dia Kristus. Yesus, Yesus, Dia Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami dipelihara oleh Tuhan dan kami boleh memanggil Engkau sebagai Immanuel yang bersama-sama dengan kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka Hakim-Hakim 20, Hakim-Hakim 20 ayat 39 sampai 48. Hakim-Hakim 20 ayat 39 sampai 48. Hakim-Hakim 20 ayat 39 sampai 48, dengarkanlah sabda Tuhan. Ketika orang Israel mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel, sehingga terbunuh kira-kira 30 orang. Karena pikir mereka, tentulah orang-orang itu terpukul, kalah sama sekali oleh kita seperti dalam pertempuran yang dahulu. Tetapi pada waktu itu mulailah gumpalan asap naik dari kota itu seperti tiang asap. Suku Benyamin menoleh ke belakang dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar. Apinya naik ke langit. Lagi pula orang-orang Israel maju lagi, maka gemetarlah orang-orang Benyamin itu, sebab mereka melihat bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Jadi larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu ke arah padang gurun, tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka. Lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya. Mereka mengepung suku Benyamin itu, mengejarnya dengan tak terhenti-hentinya dan melanda sampai di depan Gibea di sebelah timur. Dari Bani Benyamin ada tewas 18.000 orang, semuanya orang-orang gagah perkasa.
Yang lain berpaling lari ke padang gurun ke bukit Batu Rimon. Tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan susulan di antara mereka, 5.000 orang. Mereka diburu sampai ke Gideom dan dipukul mati 2.000 orang dari mereka. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Tetapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun, ke bukit Batu Rimon, dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Tetapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api. Bapak saudara, hari Rabu kemarin beberapa anak SMA itu datang wawancara ke gereja. Dan waktu yang pas saya itu 5 kelompok. Bahasannya beda-beda, ada yang tradisi Kristen tuh kayak apa, ada yang perayaan-perayaan Kristen kayak apa, ada tentang relasi sosial kayak apa. Terus menarik, ada 2 kelompok bahas tentang konflik antar agama. Terus saya jelaskan tentang kejadian di Ambon, di Kupang, dan saya jelaskan tentang konflik yang sebenarnya bukan karena agama, tapi agama jadi kebawa-bawa dan juga ras juga terbawa-bawa, yaitu kejadian 98. Ketika saya bercerita tentang kejadian 98, bahkan saya juga ceritakan ke mereka tentang 1965, bagaimana kita minoritas orang Tionghoa, orang Kristen yang mengalami kejadian itu, mereka cukup syok, kaget, karena itu tidak mereka temukan di buku sejarah. Sehingga mereka jadi paham, oh kenapa ya orang Kristen begini, kenapa ya orang Tionghoa begitu. Jadi mereka baru paham tentang bagaimana kita sebenarnya minoritas ini seringkali dilukai dan kita jadi takut untuk berelasi. Tetapi bersyukurnya bahwa setidaknya GKI Sindang Laut, Jemaat Sindang Laut itu tetap membuka diri untuk berelasi walaupun kita udah disakiti berkali-kali. Dan itu buat mereka cukup syok. Terus saya bilang, bayangkan kalau kalian di posisi om tante yang Tionghoa dan Kristen di Sindang Laut. Kira-kira kalian apakah masih bisa mengasihi tetangga kalian? Mereka geleng-geleng. Pasti kita marah sih kalau kita diperlakukan gitu. No, bayangkan ya, seharusnya kalau mau pakai hukum keadilan kami membalas, tapi kami diajarkan Kristus untuk mengampuni. Nah Bapak Saudara, lingkaran setan dendam itu memang tiada habisnya, dan itu terjadi bukan cuma sekarang ya, tapi di sepanjang kehidupan Indonesia, bahkan dari zaman bangsa-bangsa, di zaman suku-suku. Kalau dulu ingat, di suku-suku di Indonesia, di suku Batak, suku Toraja, Dayak, Papua, antar suku tuh biasa kepala ganti kepala, tangan ganti tangan, nyawa ganti nyawa. Apalagi mundur lagi kita ke daerah waktu zaman Israel, termasuk dalam bacaan kita ini, bahkan antar suku Bani Benyamin dengan 11 suku lainnya. Sebenarnya sama-sama orang Israel, tapi Bani Benyamin setelah kejadian di bacaan kita yang kemarin, bagaimana orang dari Bani Benyamin menghabisi gundik seseorang Lewi, itu yang akhirnya membuat bangsa Israel, suku yang lain tuh marah. Nah, balas-membalas ini nggak ada ujungnya kalau tidak ada yang mengalah dan memberhentikannya. Dan kita bisa lihat kengeriannya. Jadi, si perempuan ini udah diperlakukan kasar, balasannya lebih besar lagi. Dan kebencian tuh bisa gitu. Misalnya ada orang bikin salah, -1, balasannya pasti -2. Dibalas lagi -3, dibalas lagi sama yang lain -4. Jadi, pembalasan selalu lebih besar daripada kejahatan yang sudah dilakukan paling pertama. Jadi, pembalasan itu, satu, akan merugikan semua pihak. Kedua, tidak akan ada habisnya kalau tidak diberhentikan lingkaran dan siklusnya. Termasuk di dalam bacaan kita lihat betapa mengerikannya orang Israel, bisa sampai bunuh saudaranya sendiri, bisa menghancurkan luar biasa. Padahal harusnya nyawa ganti nyawa, ganti lagi lah, satu orang Benyamin satu, gitu kan harusnya kalau mau impas ya. Tapi rupanya enggak, sampai kotanya, sampai tempatnya, semuanya dihabisi. Jadi luka batinnya di semua suku, udah bukan cuma satu suku aja. Nah Bapak Saudara, kalau kita berlaku seperti binatang, seperti orang Israel ini, kalau kita mengeluarkan sisi kebinatangan kita, bukan sisi kemanusiaan kita, maka banyak hal yang akan hancur di hidup kita. Sisi kemanusiaan itu yang paling utama adalah tentang kasih dan pengampunan. Itu yang Tuhan ajarkan. Tuhan Yesus lebih manusia daripada kita. Kadang-kadang kita manusia malah kayak binatang.
Dan ketika kita dilukai oleh seseorang, mampukah kita untuk mengampuni? Mampukah kita untuk bisa melepaskan pengampunan atau bahkan memberikan kebaikan, membalas kejahatan dengan kebaikan? Dan kita percaya hari ini Tuhan mau tantang kita untuk hal ini. Masih adakah kebencian yang kita ingin rindu balaskan kepada orang lain dan berharap orang lain menderita sama kayak kita? Atau bisa kita melepaskan pengampunan dan doa berkat bagi orang-orang yang menyakiti kita? Dan ketika kita ketemu, kita pelan-pelan bisa melepaskan, mengampuni, bukan melupakan, mengampuni, supaya besok-besok kalau kita disakiti lagi, kita udah siap, sudah lebih makin kebal hatinya, makin terbiasa patah hati, terluka. Dan semoga kita jadi orang-orang yang bisa membagikan kasih dan pengampunan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar lagi tentang pengampunan yang paling susah dilakukan manusia. Kami lebih suka mengalah dan menyerah pada dendam, dan tidak jarang kami melukai orang-orang di sekitar kami. Hanya kami tidak puas dengan apa yang kami terima dari orang yang jahat kepada kami. Kami serahkan ya Tuhan hari ini. Kami mau jadi orang baik, kami mau jadi orang-orang yang bisa mengampuni. Berikan kami hati yang lebih besar lagi Tuhan. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersemangat.